orang itu merasa disakiti, tetapi bagi mereka atau bagi di antara kita bisa jadi itu merupakan hal yang biasa. Menyakiti di banyak orang misalnya, tapi mereka itu tidak merasa bahwa itu menyakiti. Untuk menyelamatkan orang yang tidak punya rasa itu, apa yang harus kita lakukan? Katakan selaku korban, apakah menata dan seterusnya. Yang terkait juga Ustaz, bahwasanya tadi disebutkan lafaz la ilaha illallah akan lebih berat dari 99 lembar keburukan kita. Apa pesan dari kalimat la ilaha illallah itu Ustaz? Apakah sebuah ucapan yang diyakini atau juga perbuatan? Nah, ini kalau tidak, katakan kami kurang jelas, bisa jadi nanti bias Ustaz. Jadi mohon petunjuknya Mas. Saya apakah memperbanyak kalimat la ilaha illallah seperti kalimat-kalimat yang lain, lisan ringan di lisan, berat di timbangan, apakah dijadikan zikir gitu Ustaz? Demikian Ustaz, biasa kok. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apabila ada saudara kita, teman kita atau yang lainnya yang mungkin dia atau mungkin kebiasaan, karena kita punya teman kebiasaan, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah agar dijaga lisan kita, yang biasanya maksudnya canda atau kebiasaan memang ceplas-ceplos nih bahasa kita, sehingga akhirnya banyak orang yang tersakiti hatinya. Hati-hati, Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Ada orang yang dia tidak sadar dengan satu ucapan yang dia ucapkan, dia tidak sadar, dia merasa ucapan biasa saja, tapi dia diadab di dalam api neraka selama 70 khorifan, selama 70 tahun. Maka atau 40 khorifan, mohon maaf saya lupa hadisnya, antara 40 atau 70 tahun. Ini artinya apa? Hati-hati. Satu kalimat yang kita ucapkan bisa jadi tanpa kita sadari, kalau itu membuat saudara kita sakit hati, maka itu akan menjadi sebab kita diadab di dalam neraka. Makanya di antara generasi sahabat atau generasi soleh ada yang mengatakan lisanul aqili khalfa wara'a qalbihi. Lisannya seorang yang akal itu berada di belakang hatinya. Artinya apa? Sebelum dia berbicara, dia pikirkan terlebih dahulu, yang akan saya ucapkan ini baik atau tidak, yang saya ucapkan ini mendatangkan dosa atau tidak. Makanya inilah pentingnya banyak diam. Memang banyak diam itu terkadang ada orang jadi orang kok banyak diam, padahal banyak diam itu adalah emas. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Ada ungkapan diam itu adalah sebuah hikmat, tapi sangat sedikit orang yang mau diam. Kebanyakan orang itu sukanya banyak bicara, padahal dengan banyak bicara terkadang ada orang yang tersakiti hatinya, terkadang ada orang terjatuh ke dalam maksiat. Kalau ada orang seperti ini, apa yang kita lakukan? Maka Nabi menjelaskan unsuridz zalima wal mazlum. Maka tolonglah orang yang zalim dan orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Menolong orang yang berbuat zalim seperti tadi, tidak menjaga lisannya, kewajiban kita adalah mengingatkan. Sudah, yang penting kita mengingatkan dengan cara yang halus, hati-hati dengan lisan. Setelah kita mengingatkan, kemudian dia tidak berubah, kita sudah lepas kewajiban kita sudah kita tunaikan. Kemudian tentang lafaz syahadat la ilaha illallah, apakah sekedar diucapkan atau diucapkan begitu juga diamalkan? Maka lafaz la ilaha illallah, kalau kita jelaskan di dalam syarat-syarat la ilaha illallah itu ada banyak. Maka benar, maka di dalam lafaz la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan saja, tapi juga diamalkan. Karena apa? Di dalam lafaz la ilaha illallah, bahkan itu adalah inti dari tauhid. Inti dari tauhid kita, la ilaha illallah, la ilaha, keyakinan kita meyakini dengan hati kita, tidak ada sesembahan, tidak ada satu sesembahan pun yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar mengucapkan dari hati dengan lisannya,
kemudian meyakini apa konsekuensi dari ucapan tersebut, maka harus dibuktikan dengan amalan. Amalannya apa? Harus dia meninggalkan kesyirikan, syirik kecil ataupun syirik besar. Maka orang yang benar-benar menjaga tauhidnya harus benar-benar nampak di dalam tauhidnya, mulai dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Jadi di situ orang yang senantiasa membaca tahlil tapi masih saja tatkala akan musim tanam padi menyembelih ayam atau menyembelih kambing ditujukan untuk Dewi Sri, maka mana bukti dari kalimat tauhidnya? Orang yang senantiasa mengucapkan lafaz tauhid la ilaha illallah tapi suka datang ke dukun, datang ke paranormal, masih meyakini tentang tatayur, nasib baik dan buruk dengan melihat sesuatu dan sebagainya, maka lafaz la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan tapi harus juga diamalkan, diwujudkan di dalam amalan. Banyak syarat-syaratnya. Kemudian tentang tadi tasbih tadi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, apakah sekedar diucapkan saja? Maka sama, tasbih kita yakini dengan hati kita, kita banyak membaca tasbih, berzikir kepada Allah dan juga diamalkan. Subhanallah artinya adalah mensucikan Allah, maka kita wujudkan juga dengan amalan kita. Apa mensucikan Allah? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang itu adalah mendatangkan aib untuk Allah, menjauhkan dari syirik, menjauhkan suudzon, menjauhkan segala sesuatu yang di situ adalah bisa mendatangkan aib. Maka jadi mengumpulkan antara ucapan, antara hati, keyakinan kita, ucapan dan begitu juga amalan kita. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum. Misalnya kita orang Rasulullah SAW mempunyai dosa besar dan di dunia tidak lihat tapi sudah bertobat, apakah balasannya besok ditangguhkan dalam akhirat? Maaf diulangi. Kita sebagai umat jika mempunyai dosa besar dan di dunia, misalkan di dunia tidak lihat, Dihukum. tapi sudah bertobat, apakah balasannya besok ditangguhkan dalam akhirat? Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dan senang daripada bahagianya seorang hamba tatkala dia berada di padang pasir. Dia membawa kendaraan tunggangannya, unta ataupun kuda, yang di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Kemudian tiba-tiba tunggangannya ini hilang. Dia tidak punya teman lagi, sendirian. Di situ makanan, di situ minuman, dan dia kalau seandainya pergi pulang jaraknya sangat jauh, mungkin dia akan meninggal di tengah padang pasir. Kemudian dia pasrah, sudah dicari ke sana dan kemari dia tidak mendapatkan binatang tunggangannya. Akhirnya dia pasrah, berada di bawah pohon sudah menunggu kematian. Tiba-tiba dia disadarkan binatang tunggangannya sudah berada di hadapannya dan dipegang tali kekangan. Begitu bahagianya hamba ini sampai dia mengatakan, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kebaliknya, dia mengatakan ucapan yang salah. Karena apa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena begitu bahagianya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia daripada bahagianya hamba ini. Kalau kita bahagia, terkadang kita sampai salah berucap. Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba melebihi bahagianya hamba ini yang hilang tunggangannya dan di situ berbekalannya. Maka at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dilakukan dengan syarat harus benar-benar taubat nasuha. Syaratnya yang pertama, benar-benar meninggalkan keburukan dosa yang telah dilakukan. Kemudian an-nadam, menyesal, benar-benar menyesal. Karena orang yang bahagia, senang dengan dosa itu jauh lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Karena nuwun sewu, ada orang yang bangga dengan dosanya, cerita kepada yang lainnya, dengan bangga dia menceritakan tentang dosa-dosanya. Padahal orang yang bangga dengan dosa itu lebih berdosa daripada dosa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah al-azam,
memiliki azam yang kuat alla ya'uda ilaihi, untuk tidak mengulanginya lagi. Maka apabila ada seorang melakukan dosa besar, dia benar-benar bertobat kepada Allah, terpenuhi 3 syarat tadi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Seperti kisah orang yang membunuh 99, dia bertobat, tapi sampai kemudian menggenapnya membunuh 100 orang, dia benar-benar bertobat, tapi kemudian dia meninggal di tengah perjalanan. Antara malaikat adab dan malaikat rahmah berselisih, tapi ternyata jaraknya lebih dekat kepada tempat dia bertobat. Allah mengampuni dosanya. Seorang wanita zaniyah, tatkala melihat ada seekor anjing kehausan, kemudian dia ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah, akhirnya diberikan minum anjing tersebut, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini bukan sekali berzina, pekerjaannya menjadi wanita berzina, tapi tatkala dia melakukan ikhlas kepada Allah, Allah menerima amalnya dan Allah berikan taubat kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan tulisan amalan keburukan, wallahu alam, bisa jadi tulisan tersebut tetap tertulis, tapi kelak ditampakkan agar kita dahulu selama melakukan keburukan di dunia pernah melakukan kesalahan-kesalahan, tapi kita tidak diadab, agar kita semakin bertambah. Ada juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihapuskan amalan keburukan kita dan diampuni dosa-dosa kita. Nah, insya Allah dengan tobat sebesar apapun dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun? Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.